Cerita anak Nusantara, Kancil dan Ular. Pagi yang cerah di tengah hutan yang rimbun, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan sungai yang mengalir jernih, hiduplah 4 sahabat. Kancil yang cerdik, kura-kura yang bijak, kambing yang riang, dan kerbau yang kuat. Mereka menjalani hari-hari yang damai di alam yang asri, di bawah sinar matahari yang menyelinap di antara dedaunan. Di pagi yang cerah ini, Kancil bermain-main di tepi sungai, mencipratkan air dengan kakinya. Kura-kura mengunyah daun dengan santai, menikmati ketenangan di bawah pohon rindang. Kambing melompat-lompat kegirangan di atas batu sungai. Kerbau berendam di sungai dengan tenang, menikmati kesejukan air. Burung-burung berkicau merdu, menambah suasana damai di hutan. Angin sepau-sepau berhembus, menggoyangkan daun-daun pohon. Kancil mendongak ke langit, mengagumi awan putih yang berarak. Kura-kura mengajak teman-temannya bermain di tepi sungai. Kambing dan kerbau tertawa, menikmati kebersamaan mereka. Hari yang cerah membuat mereka merasa bahagia dan bersyukur. Namun, di balik keindahan hutan, ada bahaya yang tengah mengintai. Tanpa mereka sadari, seekor ular besar telah lama mengincar Kancil yang gesit dan kecil. Dengan licik, ia merayap perlahan, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam Kancil. Ular besar menatap tajam ke arah Kancil dari balik semak-semak. Lidahnya menjulur keluar, merasakan keberadaan mangsanya. Kancil yang asyik berlari-lari kecil, tidak menyadari ancaman yang mengintainya. Kura-kura merasa ada sesuatu yang aneh dan mulai curiga. Sedangkan kambing dan kerbau masih asyik bercanda, tak menyadari bahaya yang mendekat. Ular besar merayap perlahan, mencari posisi terbaik untuk menyerang. Angin berhembus pelan, membawa aroma yang membuat kura-kura semakin waspada. Kura-kura mencoba memberi tanda kepada Kancil, tetapi Kancil masih asyik bermain. Ular besar bersiap untuk melancarkan serangannya di malam hari. Mata ular berkilat dalam kegelapan, penuh rencana licik. Malam itu, saat semua hewan terlelap, ular mulai menjalankan rencananya. Dengan gerakan lembut, ia merayap mendekati Kancil, berharap bisa menangkapnya tanpa perlawanan. Malam di hutan begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Ular merayap di antara dedaunan, mendekati tempat Kancil tidur. Kura-kura sedikit terjaga, merasa ada yang aneh di sekitarnya. Kambing bermimpi, tak menyadari bahaya yang mengintai. Kerbau menggerakkan ekornya dalam tidur, tidak menyadari ancaman. Naga ular mengintip dari balik semak-semak, memastikan tidak ada yang terbangun. Kancil menggeliat dalam tidurnya, hampir terbangun. Ular bersiap menerkam, menegangkan otot-ototnya. Kura-kura membuka mata, melihat sesuatu bergerak di kegelapan. Kura-kura segera membangunkan Kancil dengan suara pelan, memberi peringatan. Tapi Kancil tak kehabisan akal. Kancil membuka matanya dan dengan suara lantang, ia berbicara, "Wahai ular, sebelum kau menelanku, aku punya berita penting untukmu." Perkataan Kancil membuat ular menghentikan gerakannya, tertarik oleh kata-kata Kancil. Kancil berpura-pura ketakutan dan berlari menuju tepi sungai. Ular mengejar dengan cepat, terpancing oleh Kancil. Kura-kura, kambing, dan kerbau bersembunyi, mengamati dari kejauhan. Kancil melompati jebakan yang telah mereka siapkan. Ular melesat tanpa menyadari jebakan di depannya. Tanah di bawahnya runtuh, dan ia jatuh ke dalam lubang. Ular mencoba merayap keluar, tetapi dinding lubang terlalu curam. Kancil tertawa kecil dan berkata, "Wahai ular, kau terlalu mudah tertipu." Kura-kura, kambing, dan kerbau muncul dari persembunyian mereka. Mereka bersorak atas keberhasilan rencana mereka. Dengan kecerdikannya, Kancil berhasil menipu ular untuk masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan oleh teman-temannya. Sang ular kini terperangkap, tak bisa keluar. Ular berusaha keras untuk meloloskan diri, tetapi jebakan terlalu dalam. Ia mulai merasa putus asa. Ular melilitkan tubuhnya ke dinding lubang, mencoba naik. Setiap kali ia mendekati tepi, tanah runtuh kembali. Kancil memperhatikan dengan hati-hati, memastikan ular itu tidak lolos. Kambing menendang tanah ke dalam lubang untuk membuatnya lebih sulit. Ular mulai kelelahan setelah berulang kali mencoba. Ia mendesis marah, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kura-kura mengusulkan untuk meninggalkan ular di sana semalaman. Kerbau setuju, mengatakan bahwa ular itu harus belajar pelajaran.
Kancil tersenyum puas dan berkata, "Ini hukuman bagi yang serakah." Mereka meninggalkan ular sendirian di dalam lubang. Mereka harus memutuskan apa yang akan dilakukan dengan ular. Ular memandang mereka dengan lemah, tidak lagi angkuh. Ular memohon untuk dibebaskan, berjanji tidak akan memangsa mereka lagi. Kancil ragu-ragu, mempertimbangkan kata-katanya. Kura-kura mengingatkan bahwa ular bisa berbohong untuk menyelamatkan diri. Kambing merasa kasihan, tetapi juga takut ular akan menyerang lagi. Kerbau mengusulkan syarat sebelum melepaskan ular. Kancil bertanya kepada ular apakah ia benar-benar akan menepati janjinya. Ular bersumpah tidak akan memangsa hewan lain di hutan. Setelah diskusi panjang, mereka akhirnya setuju untuk melepaskannya. Dengan hati-hati, mereka menggali jalur keluar untuk naga ular. Dengan hati waspada, Kancil dan teman-temannya membebaskan ular dan mengawasi reaksinya. Ular keluar dari lubang dengan susah payah. Ia meluruskan tubuhnya, menghela napas panjang. Kancil tetap berjaga, bersiap jika ular mencoba berkhianat. Ular menatap Kancil dan teman-temannya dengan ekspresi aneh. Ular berkata, "Aku berhutang nyawa pada kalian," katanya dengan suara rendah. Kura-kura mengangguk, memperingatkan agar ia menepati janjinya. Kambing merasa lega karena tidak ada perkelahian lebih lanjut. Kerbau memperingatkan bahwa mereka tidak akan memberinya kesempatan kedua. Ular mengangguk dan berbalik, melesat masuk ke dalam hutan. Kancil dan teman-temannya menghela napas lega. Setelah peristiwa itu, Kancil dan teman-temannya kembali menikmati kehidupan mereka di hutan yang damai. Mereka duduk bersama di tepi sungai, menikmati udara segar. Kancil tersenyum puas, merasa bangga dengan rencana mereka. Kura-kura mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati. Kambing tertawa lega, senang semuanya berakhir dengan baik. Kerbau berbaring santai di rumput, menikmati ketenangan. Burung-burung kembali berkicau, seolah-olah merayakan kemenangan mereka. Matahari bersinar hangat, menyinari hutan yang indah. Kancil berkata, "Hari ini kita telah belajar sesuatu yang berharga." Kura-kura mengangguk dan berkata, "Kecerdikan dan kerja sama selalu menang." Mereka tertawa bersama, bersyukur atas kebersamaan mereka. Dari petualangan ini, mereka belajar bahwa kecerdikan, keberanian, dan persahabatan adalah senjata terbaik untuk menghadapi bahaya. Kancil berjalan di depan, dengan langkah ringan dan percaya diri. Kura-kura mengikutinya dengan tenang, merasa bangga akan kelompok mereka. Kambing melompat-lompat kecil, riang gembira. Kerbau berjalan dengan tenang, tersenyum. Mereka berjanji untuk selalu bersama dan saling membantu. Hutan kini kembali tenang tanpa ancaman. Kancil menatap langit, merasa bersyukur atas kehidupan mereka. Mereka terus berjalan, siap untuk petualangan berikutnya. Burung-burung beterbangan di atas mereka, menyambut hari baru. Dan demikianlah, kehidupan damai di hutan rimbun pun berlanjut. Sampai jumpa dalam petualangan Kancil selanjutnya.